Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adelinga Sapitri, NPM 5022173 dari kelas 1B, PGSD STKIP PGRI Kota Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Dedi Firduansa, Majasa Pendidikan, dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya mengambil 4 poin, yang dimana pertama adalah kemampuan berpikir secara efektif, terus yang kedua adalah pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia, terus yang ketiga adalah kerangka berpikir, terus yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang hipotesis. The next. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kemampuan. Saya mengambil pengertian menurut Robbins dalam surat nomor 1 tahun 2013, yang dimana artinya kemampuan adalah suatu kapasitas individu dalam mengerjakan pengerjaan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu itu pada hakikatnya tersusun dari 2 faktor. Yang pertama adalah faktor intelektual, yang kedua adalah faktor fisik. Yang dimana faktor intelektual itu kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kekuatan, serta keterampilan serupa. Next, yang kedua adalah pengertian kemampuan secara efektif, yang dimana dari semua pengetahuan, keterampilan yang kita miliki, pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut komunikasi termasuk diantaranya paling penting dan paling berguna. Melalui komunikasi intrapribadi, kita berbicara dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri tentang ini dan berbagai hal, menyikapi pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah aspek kemampuan komunikasi secara efektif, yang dimana komunikasi itu dilakukan dua pihak. Yang pihak pertama yang memberitahukan atau komunikator, dan pihak yang menerima pesan komunikan. Komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan diberitahukan oleh komunikator dapat diterima baik atau dipahami dengan jelas oleh komunikan sehingga tidak terjadi salah persepsi atau kesalahpahaman. Yang keempat adalah kriteria kemampuan komunikasi efektif, yang dimana komunikasi dapat dinilai tujuannya. Hal ini dapat diukur bagi komunikasi yang efektif berdasarkan pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sifat, memperbaiki hubungan, tindakan, dan sebagainya. 5 adalah faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Tindakan ini harus melibatkan dua belah pihak atau dua pihak, kurang lebih itu sebagai sedikitnya. Pengungkapan diri untuk memperoleh informasi terhadap orang lain, tapi dalam kenyataannya komunikasi ini banyak sekali yang terjadinya hambatan. Itu secara teknis ataupun non-teknis. Jadi hal ini perlu diperbaiki atau diminimalisir agar proses perkembangan komunikasi ini dapat berjalan dengan baik. Pada poin kedua yaitu pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengambil yang pertama pengertian dari belajar. Belajar itu adalah seperangkat kegiatan atau proses, terutama kegiatan mental intelektual bagi seseorang, mulai kegiatan paling sederhana hingga yang paling rumit atau sulit. Karena tersebut dimulai dari kegiatan fisik yang berarti kegiatan melihat, meraba, mendengar dengan alat indera-indera manusia untuk melakukan kontak dengan bahan yang akan dipelajari. Yang kedua adalah pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbolisan yang dipakai oleh anggota seluruh masyarakat untuk berkomunikasi atau berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya mereka masing-masing atau identitas budaya hubungannya dengan kebudayaan manusia. 3 adalah pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang pernah dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, dan dari pengalaman mereka mampu belajar sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan dapat dipelajari dengan lebih baik melalui proses-proses yang pernah terjadi atau yang pernah dilakukan dalam kehidupannya. Pada poin ketiga yaitu kerangka berpikir, yang dimana dalam penelitian ini penulis ingin membuktikan bahwa
ada hubungan antar kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia yang dicapai oleh seseorang siswa, baik siswa ataupun mahasiswa, atau perkataan lain, kemampuan komunikasi efektif mempunyai hubungan dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Baiklah, di sini pada poin yang terakhir atau keempat, yaitu tentang hipotesis, saya mengambil pengertian dari atau menurut Roni Guntur, ya, di mana hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara untuk menjelaskan atau menguji kebenaran dugaan tersebut. Dalam penelitian, dugaan itu harus berdasarkan atas suatu beberapa dasar pemikiran dari buku-buku teks. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau paparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maafnya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat untuk orang banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.